Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi ilaihi wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullahis sadiqul wa'dil amin. Salawatullahi wa salamuhu wa ridwanu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad as-sirril masun wad durril makhzun wal jauharil maknun adada ma dhanantu bihi dhunun wa ma absaratul uyun wa ma kana wa ma yakun salatan mudha'afatan daimatan bidawami mulkillahi alladhi yaqul lisyai'i kun fayakun. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallahi wa bita'atihi wa bimudawamati dzikrillahi tsabitil musalsal ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haitsu qala afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Qala aidha man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Qala aidha jaddidu imanakum bikathrati qaul la ilaha illallah. Sungguh segala puja dan puji milik Allah. Kita semua senantiasa memujinya. Kita semua memohon pertolongan kepadanya. Kita mohon ampun keharibaannya dan kita bertaubat kepadanya. Kita semua berlindung diri kepada Allah dari segala keburukan-keburukan batin yang pernah kita lakukan dan kejahatan lahir yang pernah kita perbuat. Kita senantiasa memohon hidayahnya. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka tak ada satu pun yang mampu menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tak ada satu pun yang mampu memberi hidayah. Wahai segenap hamba Allah, saya berwasiat untuk diri saya dan seluruh hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dan melaksanakan ketaatan padanya, serta terus menerus mudawamah zikrullah yang tetap mata rantainya tersambung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, zikir yang paling utama aku dan seluruh nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Sabdanya lagi, barang siapa yang sudah ada la ilaha illallah di dalam kolbunya, di dalam ruhnya, dalam prosesi talqin dari guru mursyid kamil mukammil, satu tarikan napas dia berzikir, pasti dia sudah di surga. Sabdanya lagi, perbaharui iman kalian dengan memperbanyak zikir kalimat la ilaha illallah. Yang kami hormati keluarga Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin,
juga keluarga besar Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, para pendengar Inayah yang budiman, dan para jamaah dalam live streaming ini yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini marilah sama-sama kita mengaji dan mengkaji salah satu ucapan tanbih, ada kalimat nafsu. Ibnu Athaillah Al-Askandari di dalam Al-Hikam pada nomor 170, beliau mengatakan hadzun nafsi fil ma'siyati zahirun jalilun wa hadzuha fit ta'ati batinun khafiyun wa mudawatun ma yakhfa sa'bun ilajuh. Bahagian hawa nafsu di dalam maksiat itu sangat jelas dan terang nampaknya. Sedangkan bahagian hawa nafsu di dalam taat, di dalam kepatuhan kepada Allah sangat samar, tidak jelas. Wa mudawatun ma yakhfa sa'bun ilaj. Mengobati sesuatu yang sangat samar itu teramat sulit penyembuhannya. Hawa nafsu bukan untuk dibunuh, hawa nafsu bukan untuk dimatikan, karena itu bahagian dari diri manusia. Yang ada bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu ini agar dia taat kepada Allah. Ketika dalam maksiat, pasti dasar hawa nafsu itu teramat terang, jelas, terlihat, nampak. Tapi di dalam ketaatan hawa nafsu itu teramat samar, tersembunyi. Untuk mengobatinya itu sulit sekali. Sehingga Allah berfirman di dalam Al-Quran, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu lahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa basarihi wa ja'ala ala basarihi gishawa. Tidakkah kau perhatikan di dunia ini ada orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhannya, hawa nafsunya sebagai sembahannya. Dampaknya Allah sesatkan berdasarkan ilmunya. Bukan orang jahil yang sesat, justru orang yang alim, orang yang banyak ilmunya. Kalau ditunggangi dasar hidupnya dengan hawa nafsu, itu akan tersesat dengan ilmunya. Akibatnya wa khatam ala sam'ihi, ditutup pendengarannya, ditutup penglihatannya, tidak pernah mau menerima masukan apapun dan dari siapapun. Bahkan Allah mengatakan ada ghisyawah, ada tutupan di dalam hatinya, sehingga penjelasan penerangan apapun tentang satu kebenaran tidak akan pernah dia mau menerimanya, karena semuanya hawa nafsu. Saya ini sebenarnya bukan tugas saya kuliah subuh ini menggantikan atau badal dari Ustadz Haji Ali Singapura. Badal, tapi bukan badal talqin, badal kuliah subuh, bukan badal talqin. Karena tidak ada kitab manapun
dari buku manapun, dari kamus manapun tentang badal talqin. Yang ada adalah wakilut talqin. Yang ada adalah badal haji. Yang adalah badal kuliah subuh. Sumber dari semuanya kalau sudah hawa nafsu diperturutkan, diinginkan, maka muncullah, lahirlah sikap ingin dikenal. Asyuhrah, ingin dikenal, ingin diketahui eksistensi dia seorang alim, ingin diketahui eksistensinya dia seorang yang sangat dermawan. Sumber dari segalanya adalah hawa nafsu. Makanya guru mursyid kamil mukammil Syekh Ahmad Sahibul Wafa pada hari Jumat pagi menurunkan maklumat terakhir, wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kamu semua, jangan sendiri-sendiri, bersama-sama, berjamaah. Berpegang teguh kepada apa? Kepada tali agama Allah. Apa itu tali agama Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi? Semua pewaris-pewaris Rasul yang didoakan oleh Nabi. Allahumma arham khulafai alladhina ya'tuna ahadithi wa sunnati atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, rahmatilah khalifah-khalifah, pengganti-penggantiku yang mereka menyampaikan hadis dan sunnahku. Karena itu Nabi bersabda, alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin addu bin nawajid. Wajib kamu semua berpegang teguh kepada sunnahku, sunnah Nabi, jalan hidup Nabi, dan khalifah-khalifah, pengganti-pengganti ar-rasyidin, yang mursyid, yang bisa memberikan petunjuk, mencerdaskan rohani. Karena mursyid adalah nur Allah, cahaya Allah yang disematkan kepada sebahagian walinya. Nurun ala nur yahdillahu li nurihi man yasha. Allah adalah cahaya di atas segala cahaya. Nurnya itu dilimpahkan kepada hamba yang dikehendakinya. Siapa hamba yang dikehendaki? Al-arwahul muqaddasah, ruh-ruh yang sudah disucikan. Ar-rasyidin al-mahdiyyin, pegang teguh, gigit dengan gerahammu. Jangan gigit dengan gigi depan, gigit dengan geraham, itu simbol. Pegang teguh, jangan dilepas. Sunnah Nabi dan khalifah-khalifah sesudah Nabi sampai ke pangersa Abah Anom. Jadi wa'tasimu bihablillah, jangan kemana-mana, pegang teguh Abah Anom, pegang teguh Syekh Mursyid. Jangan mencari apapun dan siapapun. Kalau semua dasarnya hawa nafsu, pasti ada kepentingan di dalamnya. Kalau ada kepentingan di dalamnya, maka thariqat itu akan rusak. Kalau dalam Miftahus Sudur dikatakan fahuwa maqtu'ul faid, terputuslah faid, karunia, limpahan dari Allah kepada batin seseorang.
Kalau limpahan faid itu sudah terputus, kenapa? Karena sanadnya tidak bersambung kepada Rasul. Man intasaba bi ghairi abi la'anallahu man intasaba bi ghairi abi. Allah mengutuk, kata Rasulullah, Allah mengutuk orang yang bernasab bukan kepada bapaknya. Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin adalah bapak ruhani kita. Siapa yang menyambungkan nasabnya bukan kepada bapaknya, kata Nabi, Allah kutuk. Kalau sudah dikutuk, jangan berharap dapat faidur rahmani dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ada kegelisahan, yang ada gundah gulana, yang ada jiwanya goncang. Karena itu wa'tasimu, berpegang teguhlah kepada tali Allah. Maka khidmatul mursyid, loyalitas, taat kepada mursyid, jangan pernah ada sekularisasi di dalam tarekat. Jangan pernah ada sekularisasi di dalam tarekat. Jangan pernah mencari kepentingan dan penghidupan di dalam tarekat. Hidupkanlah tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah, pondok pesantren Suryalaya. Pasti Allah akan berikan kehidupan yang sejahtera buat kita yang istiqamah. Apa sih yang disebut khidmah? Apa sih yang disebut tidak sekuler? Nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din, ulaika humul kafiruna haqqa. Menerima sebahagian tarekat, mengingkari sebahagian mursyid. Abah Anom itu seorang mursyid nur Allah yang sudah disematkan kepadanya. Nasab maupun sanadnya, sandaran ajarannya sampai kepada Rasul. Bahkan nasab darahnya pun sampai kepada Rasul. Kalau sudah sampai kepada Rasul, itulah yang wajib kita ikuti. Jangan menerima, oh saya bertarekat hanya belajar jikir jahar, jikir khafi, khotaman dan manakiban. Tidak ada kenal tahu dengan ahlul bait, putra-putra pengersa Abah Anom. Bahkan kadang-kadang terjadi sekuler, memilah silaturahmi ke anak yang satu, tidak silaturahmi ke anak yang dua. Ini termasuk khianat kepada guru mursyid. Ingat, mursyid bukannya figur. Kalau yang namanya figur, wali Allah. Apalagi, kalau gitu saya tidak mau ke yayasan, saya tidak mau ke LDCKN, saya tidak perlu Ibu Bella, saya tidak perlu GMPS. Ini namanya kafiruna haqqa, penentang utama. Faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsih. Siapa yang melanggar janjinya, tidak loyal kepada mursyid, berkhianat kepada mursyid, mencari model-model yang lain untuk pengakuan dirinya agar dikenal oleh orang, agar dikatakan dia orang hebat, maka mencari model-model yang lain yang dalam bahasa agama disebut bid'ah, tidak pernah dilakukan oleh mursyid. Karena itu kalau kita bertarekat, ada sosok yang bernama mursyid, totalitas kepada guru mursyid, hidup dan mati. Ingat, yang mati jasadnya, mursyidnya tidak mati, nurnya tidak mati. Nurullah, yuriduna an yutfi'u nurallah bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka berusaha untuk memadamkan cahaya Allah, untuk menghilangkan mursyid.
biafwaihim, dari mulut mereka, dari mensos mereka, dari surat kabar mereka, dari informasi-informasi yang sifatnya hoak. Apa jawab Allah Bapak? Wallahu mutimmu nurihi. Allah yang menyempurnakan nurnya. Nggak usah khawatir ikhwan, Allah yang menyempurnakan nurnya. Sekalipun tidak disukai oleh pengkhianat. Maka totalitas kesuryalaian ini yang amat dibutuhkan oleh ikhwan. Karena dulu waktu kita belum ditalkin, idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dulu kamu waktu belum ditalkin, belum disatukan qalbumu agar bisa menghadap Allah, dulu kamu bermusuhan. Apa yang dimaksud bermusuhan? Antara akal fikiran yang lahirnya ilmu, antara sikap yang melahirkan attitude, antara hati yang melahirkan rasa, tidak pernah nyatu. Itu namanya bermusuhan. Hati merasa ada di pasar, jasad fisik lagi sholat, kemudian pikiran mikirin di rumah. Jadi antara potensi akal, potensi kolbu, dan potensi sikap nggak pernah nyatu. Itulah yang disebut bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Allah satukan kolbumu melalui talqin. Makanya laqinu mautakum itu jamak dari mayyit. Sunnah hukumnya ketika orang sedang sakaratul maut, yang membacakan, yang mengajarkan talqin siapa aja, bebas. Mau ustadz, mau kiai, mau tukang cabe, mau tukang bajigur, siapa aja tuh bisa. Kemudian disunahkan juga ketika mayit sudah ditanam, yang bacakan bebas siapapun. Dijaminkah orang sakarat bisa mengucapkan la ilaha illallah? La, tidak ada jaminan. Dijaminkah orang yang dikubur ditanam itu bisa menjawab soal kubur selama 7 hari 7 malam? Tidak. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yulaqinu ashabahu jama'atan, rawahul Baihaqi. Dalam keadaan sehat semua sahabat Nabi ditalqin. Bukan sakarat, bukan sudah mati, tapi dalam keadaan sehat. Siapa? Min taqiyyin wa naqiyyin. Harus dari manusia yang berhati takwa dan berhati bersih, yang sanad ajarannya, sandarannya sampai ke Rasul. Karena itu totalitaslah kepada guru mursyid dan ahlul baitnya, keluarganya. Makanya ikhwan, kalau baru masuk kepada gerbang kejembaran Rahmaniyah, jadikan diri kita 0, 0. Buang kiai itu, buang ustadznya, buang pejabatnya, buang darah birunya, buang senioritasnya. Aku ini kosong bagaikan mayit yang sedang dimandikan. Kalau diisi dengan kiainya, diisi dengan pejabatnya, membawa semuanya bagaikan gelas yang penuh dengan airnya, nggak akan pernah bisa diisi. Maka dari itu, la yadkhulul jannah man kana mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan pernah masuk surga kalau ada sekecil biji sawi, sekecil atom dari kesombongan. Sahabat nanya, bagaimana dengan Abu Bakar, bagaimana dengan Utsman? Mereka pakaiannya bagus, necis, rapi. Jadi sahabat mengatakan sombong itu adalah penampilan. Apa jawab Nabi? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah,
Allah suka kepada keindahan. Agama kita ini berdasarkan ilmu, berdasarkan kebaikan, berdasarkan keindahan. Agama berdasarkan ilmu, maka ilmu itu pasti. Agama berdasarkan kebaikan, lahirlah akhlak, etika. Agama berdasarkan keindahan, lahirlah estetika. Sahabat nanya, kalau begitu sombong itu apa ya Rasul? Batrul haqqi wastighfafin nas, menolak kebenaran dan menganggap remeh kecil sesama manusia. Karena dari itu ikhwan, dulu bermusuhan, lalu Allah satukan kita dengan talqin, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dengan nikmat talqin itu, dengan nikmat disatukan hati itu, Anda semua jadi ikhwan. Kalau sudah ditalqin, seperti Syekh Ahmad Kanji mendapatkan mahkota merah dan sorban hijau, itu talqin. Mahkota merah adalah la ilaha illallah zikir jahar, sorban hijau zikir khafi. Jadi Ahmad Kandi sudah jadi murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kita sudah jadi murid pangersa Abah. Tinggal dibalik, bagaimana kalau udah jadi murid menjadi murid. Kalau udah jadi murid harusnya menjadi murid. Bisa menjadi murid totalitas taat khidmat kepada guru mursyid. Suryalaya. Apa itu? Yayasan Serba Bakti. Apa itu milik Abah Anom? LDTQN. Apalagi Ibu Bella. Apalagi GMPS. Begitu juga sekolahnya. Di luar dari itu bukan Suryalaya. Kalau memakai hal yang lain dari Suryalaya, itu namanya pengkhianat. Maka Abah tidak bertanggung jawab. Lihatlah akhir hayatnya. Maka dari itu pegang teguhlah dengan kalimat la ilaha illallah wa'tasimu bihablillah. Menjaga adab itu lebih utama dari menuntut ilmu. Bila adab sudah hilang, maka 50% agama hilang. Khotaman yang Bapak baca itu dari Fatihah sampai 7 sampai ke kalimat Syekhinal Mukarram. Siapa itu? Abah sepuh dan Abah. Pada titik Syekhinal Mukarram jumlahnya dari 1 sampai itu 36. Siapa 36? Siapa 36? Abah sepuh. Bukan dibuat-buat. Itulah hebatnya khotaman. Karena kalau orang khotaman itu bukan berdoa tapi kontemplasi dahsyatnya munajat kepada Allah, dan di situ banyak pesan moral. Ketika kita mengatakan memuji Allah, Allahumma ya qadiyal hajat, ya Allah pengabul segala hajat, ya Allah kafiyal muhimmat, mencukupkan segala kebutuhan. Jangan bersandar dengan makhluk. Jangan pernah bersandar berharap kepada makhluk yang ada ketidakpastian dan kekecewaan. Pokoknya dalam bertarekat, amaliyah semuanya berdasarkan ilmu, tapi jangan pernah mengilmukan amaliyah. Itu namanya galil adab. Tidak punya adab kepada guru mursyid. Mohon maaf atas segala kurangan. In uridul islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu ilaihi unib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Haji Toras yang telah